Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas bab 4, yaitu keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Sebelumnya, terlebih dahulu kita ketahui tentang KD dan tujuan pembelajaran. KD yang ingin kita capai adalah menganalisis prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan, sosial, budaya, ekonomi, dan gender dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Tujuan yang ingin kita capai yaitu 1. Menjelaskan makna persatuan dalam kebangsaan. Yang kedua, menjelaskan keberagaman masyarakat Indonesia. 3. Mengidentifikasi permasalahan yang mungkin muncul dari keberagaman masyarakat Indonesia. 4. Menemukan upaya menyelesaikan masalah yang muncul dalam keberagaman masyarakat. A. Makna persatuan dalam kebangsaan. Persatuan berarti bersatunya bermacam corak yang beraneka ragam menjadi kebulatan yang utuh dan serasi. Kesatuan merupakan perkumpulan yang telah menjadi satu dan utuh. Kondisi masyarakat Indonesia yang terdiri dari beragam suku bangsa, agama, ras, budaya, dan adat istiadat merupakan satu keluarga besar bangsa Indonesia di bawah naungan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi, makna persatuan dalam kebangsaan adalah bersatunya keanekaragaman di Indonesia menjadi satu kesatuan yang utuh dan serasi, sehingga membuat bangsa Indonesia menjadi negara yang kuat. Keragaman dan perbedaan yang ada di masyarakat Indonesia harus dipahami oleh setiap warga masyarakat agar dapat mewujudkan kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang, serta mempererat hubungan kekeluargaan antar warga masyarakat, sehingga keragaman dan perbedaan yang ada tidak menjadi sumber masalah. Karena Indonesia terdiri dari banyak perbedaan, maka diperlukan alat yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia. Alat yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia adalah 1. Dasar Negara Pancasila. Yang kedua, UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika, kemudian Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta lambang-lambang identitas nasional seperti Garuda Pancasila, bendera merah putih, dan Indonesia Raya. Untuk dapat mewujudkan persatuan dalam keberagaman masyarakat Indonesia, diperlukan sikap 1. Tidak memandang rendah suku atau budaya lain. 2. Tidak menganggap suku dan budaya sendiri paling tinggi atau paling baik. Kemudian yang ketiga, menerima keragaman suku bangsa dan budaya sebagai kekayaan bangsa yang tak ternilai harganya. Kemudian yang keempat, kita harus lebih mengutamakan negara daripada kepentingan daerah atau suku masing-masing. Kita masuk ke materi yang B, yaitu prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Prinsip yang pertama, Bhinneka Tunggal Ika. Bangsa Indonesia memiliki keanekaragaman suku, bahasa, agama, dan adat istiadat. Harus bersatu sesuai makna Bhinneka Tunggal Ika.
Prinsip yang kedua yaitu nasionalisme Indonesia. Nasionalisme merupakan paham yang mencintai tanah air, adanya kesiapsiagaan dan kerelaan warga negara untuk membela tanah airnya. Yang ketiga, prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Setiap warga negara memiliki kebebasan untuk melakukan sesuatu, tetapi bukan kebebasan yang tanpa batas. Namun, kebebasan yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa kepada sesama manusia serta kepada bangsa dan negara. Prinsip yang berikutnya yaitu wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya yang merupakan satu kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan atau Ipolexos Budhankam. Kemudian yang kelima, prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Dengan semangat persatuan Indonesia, kita harus dapat mengisi kemerdekaan serta melanjutkan pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur sebagai cita-cita bangsa di era reformasi ini. Keberagaman masyarakat Indonesia. Negara Indonesia terdiri dari bermacam suku bangsa, agama, adat istiadat, sistem kekerabatan, bahasa daerah, pandangan politik, golongan, dan budaya. Seperti gambar yang kalian lihat, taman yang indah yang terdiri dari bermacam jenis bunga dan warna yang sudah menyatu menjadi suatu pemandangan yang sangat indah. Demikian pula negara Indonesia, dari bermacam keragaman yang dimiliki harus dapat menjadi sesuatu yang indah juga. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pengaruh atau dampak keberagaman masyarakat Indonesia. Ada dampak yang positif dan ada dampak yang negatif. Dampak positif keberagaman masyarakat Indonesia antaranya: 1. Terciptanya integritas nasional. 2. Menjadi sarana untuk memajukan pergaulan antar suku, agama, budaya, dan golongan. Kemudian dapat memperkaya sanah budaya bangsa. Sedangkan dampak negatif keberagaman masyarakat Indonesia adalah: 1. Dapat menyebabkan terjadi konflik dalam masyarakat. Yang kedua, memunculkan sikap primordialisme. Kemudian adanya sikap etnosentrisme. Kemudian juga ada fanatisme yang berlebihan. Kita memasuki materi berikutnya, yaitu yang C, permasalahan yang mungkin muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Ada 3 hal yang kita bahas dalam sesi ini, yaitu 1, bentuk konflik pada masyarakat Indonesia. Yang kedua, penyebab konflik dalam masyarakat. Kemudian yang ketiga, akibat yang ditimbulkan oleh terjadinya konflik. Kita bahas yang pertama, bentuk konflik pada masyarakat Indonesia. Ada konflik antar suku, yaitu pertentangan antara suku yang satu dengan suku yang lain. Kemudian ada konflik antar agama, yaitu pertentangan antara kelompok yang memiliki keyakinan atau agama yang berbeda. Kemudian yang ketiga, konflik antar ras, yaitu pertentangan antara ras yang satu dengan ras yang lain. Yang keempat, konflik antar golongan,
yaitu pertentangan antara kelompok atau golongan dalam masyarakat. Kemudian berikutnya kita akan membahas tentang penyebab konflik dalam masyarakat. Penyebab konflik dalam masyarakat adalah yang pertama, tidak adanya persamaan pandangan antar kelompok. Kemudian yang kedua, norma-norma sosial tidak berfungsi dengan baik. Kemudian yang ketiga, penyebabnya adalah adanya pertentangan norma dalam masyarakat. Kemudian penyebab yang keempat terjadinya konflik dalam masyarakat adalah sanksi atau hukuman terhadap pelanggar norma tidak tegas atau lemah. Penyebab yang kelima adalah adanya tindakan anggota masyarakat yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku. Kemudian yang keenam, terjadi proses disosiatif, yaitu proses yang mengarah pada persaingan tidak sehat, tindakan kontroversial, dan pertentangan. Kemudian yang ketiga, akibat yang ditimbulkan dari terjadinya konflik. Konflik dalam masyarakat memiliki akibat positif dan negatif, baik secara perorangan maupun kelompok. Sekarang akibat positif dari konflik yang terjadi, yaitu A. Bertambah kuatnya rasa solidaritas kelompok. B. Hubungan antar anggota kelompok atau masyarakat semakin kuat. Kemudian akibat negatif dari konflik, yaitu dapat terjadi perpecahan dalam masyarakat, kerugian harta benda dan korban manusia, kehancuran nilai-nilai dan norma sosial. Kemudian yang keempat, perubahan kepribadian. Selanjutnya, materi yang ke-D, yaitu upaya pencegahan konflik yang bersifat SARA. Ada 3 upaya, yaitu 1. Preventif, yaitu upaya mencegah terjadinya konflik atau masalah, atau upaya yang dilakukan sebelum terjadi masalah. Misalnya, mengembangkan sikap toleransi, saling bekerja sama, dan latihan bersama. Kemudian upaya yang kedua, yaitu represif, upaya untuk mengatasi masalah pada saat terjadi konflik atau setelah terjadi konflik atau masalah. Misalnya, penangkapan, pembubaran paksa. Nah, upaya yang ketiga yaitu yang disebut dengan kuratif, upaya tindak lanjut atau penanggulangan akibat terjadi masalah. Misalnya, pendampingan bagi korban kerusuhan, mengadakan perdamaian, dan kerja sama. Baik, demikian materi kita hari ini. Untuk materi berikutnya akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.